Hi SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBA Course. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusuf, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal TOEFL bagian structure. Oke, langsung saja pada pertanyaannya. Yang pertama di situ, blank to the university takes 15 minutes. Pilihannya di situ ada walk, ada walking, ada ada go. Oke, seperti biasanya, jika kalian fokus pada latihan soal TOEFL berupa structure, temukan subjek dan juga verb atau kata kerja pada kalimat yang dimaksud. Oke, di situ dapat kita ketahui takes itu merupakan verb ya, atau kata kerja. Selanjutnya di situ yang harus kita temukan itu adalah subjek. Sedangkan di depan verb takes ya itu ada kata to the university, yaitu menuju kampus. Itu adalah subjeknya. Namun subjek tersebut itu belum lengkap ya. Jadi noun phrase yang belum lengkap. Jadi harus kita lengkapi. Jadi seperti itu. Yang pertama di situ ada walk, ada walking, ada ada go. Kalau misalnya yang C, itu bertemu dengan preposisi to, itu sudah jelas salah ya. Jadi yang C itu adalah pilihan yang salah. Kemudian yang A itu ada walk. Walk itu verb 1 ya. Itu tidak bisa menjadi subjek kecuali to infinitive. To walk itu bisa menjadi subjek. Namun kalau walk to the university itu tidak bisa menjadi subjek. Jadi ingat, kata kerja itu tidak bisa menjadi subjek kecuali itu diubah menjadi to infinitive atau gerund ya, verb ing. Jadi seperti itu. Jadi yang A dan yang C itu jelas salah. Begitupun dengan D ya. Go to the university itu juga tidak bisa menjadi subjek karena go itu kata kerja, bukan to go, bukan to infinitive. Jadi pilihan yang tepat itu adalah B, walking ya. Walking itu adalah kata kerja yang ditambah dengan ing ya, itu disebut dengan gerund ya. Jadi gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi seperti itu. Jadi kalimat tersebut jika dilengkapi dengan kata walking to the university itu akan menjadi kalimat yang tepat ya. Jadi subjeknya adalah walking to the university, itu subjeknya. Takes membutuhkan 15 minutes, yaitu membutuhkan 15 menit. Jadi seperti itu. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, blank in my class has 2 dogs. Ya, pilihannya ada a man, ada they, I, dan she di situ. Oke, seperti biasanya di situ kita temukan dulu unsur terpenting dari clause atau kalimat, ada subjek dan juga ada verb. Kalimat tersebut itu sudah memiliki verb yaitu has. Ya, verbnya adalah has. Di situ memiliki, mempunyai ya. Jadi di situ has itu adalah verb tunggal. Jadi ini membutuhkan subjek tunggal. Sedangkan pilihannya ada they, itu jelas salah ya, karena they itu adalah subjek jamak. Jadi tidak tepat. Yang B sudah jelas salah. Kemudian di situ ada I in my class. I itu adalah kata ganti ya. Jadi di situ harusnya itu diikuti oleh verb. Bisa to be, bisa verb 1. Jadi seperti itu. Jadi I itu sudah jelas salah. Begitupun dengan they, itu she ya, kata ganti. Itu harusnya diikuti oleh verb ataupun to be ataupun
auxiliary. Jadi seperti itu. Nggak mungkin kalau kata ganti seperti I, kemudian she, terus ketemunya dengan preposisi in. Jadi seperti itu. Itu tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah a man, ya. Itu tunggal, namun itu juga masih belum jelas. Jadi seperti itu. A man in my class has 2 dogs, ya. Seorang laki-laki di dalam kelas, itu subjeknya, ya. Has memiliki 2 dogs, 2 anjing. Kemudian pertanyaan yang ketiga, blank learn English quickly. Pilihannya di situ ada he, ada Smith, ada it, dan juga ada Steve and Monica, ya. Kalimat tersebut masih belum memiliki subjek karena di situ ada learn, ya, kata kerja. Learn itu verb, ya. Namun di situ learn itu berfungsi sebagai kata kerja jamak karena tidak ada s-nya. Learn jamak, ya. Jadi kita membutuhkan subjek jamak di situ. Sedangkan yang A itu tunggal, he, dia laki-laki. Smith itu juga tunggal, kata gantinya he. It itu juga kata ganti benda tunggal atau jumlahnya 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Steve and Monica learn English quickly. Karena Steve dan Monica itu kata ganti orang, ya, jamak. Sedangkan learn verb jamak. Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang D, Steve and Monica. Kemudian pertanyaan yang keempat, blank the wild animal belongs to Mr. Dale, ya. Pilihannya ada lions, ada a lion, ada it, ada all dove. Oke, seperti biasanya kita harus menemukan verb dan juga kata kerja di situ. Di situ sudah ada the wild animal, binatang buas, namun itu tidak bisa sebagai subjek. Karena apa? Itu diapit oleh 2 koma. Ya. Jadi diapit oleh 2 koma. Jadi itu disebut dengan apositif. Apositif sendiri itu adalah sebagai tambahan untuk subjek. Jadi memberikan informasi tambahan untuk subjek, namun tidak bisa sebagai subjek walaupun itu adalah benda. Jadi seperti itu. Ya, jadi bukan subjek. Jadi subjek kalimat tersebut masih belum ada. Kemudian di situ belongs itu merupakan kata kerja, ya. Jadi verbnya sudah diketahui. Belongs to ada s-nya, berarti tunggal. Ya, kalau belong tanpa s itu jamak. Karena di situ ada s-nya, belongs berarti itu verb tunggal. Jadi subjeknya harus tunggal. Jadi seperti itu. Oke, pilihannya ada A, lions, itu ada S, itu jamak, itu sudah jelas salah. Sedangkan yang B, a lion, nah itu tunggal, ya, a lion, seekor singa, the wild animal, ya, binatang buas. Ya, bisa jadi pilihannya adalah B. Kita cek dulu C, itu ada it, itu possessive, jelas salah karena itu harus diikuti oleh bendanya. Sedangkan yang D, itu ada although, yang artinya meskipun, itu berfungsi sebagai conjunction. Sedangkan kalimat tersebut membutuhkan objek. Jadi pilihan yang tepat itu adalah a lion karena belongs to itu tunggal, ya. Jadi jawabannya adalah a lion. Oke, berikutnya pertanyaan yang kelima, blank will receive a trophy. Pilihannya A ada whoever wins the race, yang B whoever winning the race, yang C whoever to win the race, yang D whoever win the race. Oke, seperti biasa kita cek dulu apakah sudah ada subjek. Oke, kalimat tersebut masih belum ada subjeknya. Kalau verbnya itu sudah ada, yaitu will, ya, yang artinya akan. Will receive, ya, akan menerima, itu merupakan verbnya atau kata kerja kalimat itu. Jadi kalimat itu membutuhkan sebuah subjek, ya. Jadi seperti itu. Pilihannya di situ ada whoever wins the race, siapapun yang menang balapan tersebut. Jadi seperti itu. Yang B whoever winning the race, ya, dan juga whoever to win the race, dan juga ada whoever win the race. Oke, setelah kita mengetahui beberapa pilihannya di situ, maka kalian harus paham, ya,
tentang penggunaan whoever. Penggunaan whoever sendiri itu biasanya digunakan pada kata ganti orang tunggal. Jadi seperti itu ya. Jadi whoever itu mengacu pada kata ganti orang tunggal. Jadi harus diikuti oleh kata kerja tunggal juga. Oke, dari pilihan A sampai D, kata kerja tunggal itu hanya dimiliki oleh A. Whoever wins, ada S-nya. Jadi kalau kata kerja ditambah S itu pasti itu adalah kata kerja tunggal. Ingat ya, whoever itu mengacu pada kata ganti orang tunggal. Jadi seperti itu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Sedangkan yang B, whoever winning the race. Winning the race itu jamak ya. Begitupun dengan to win. Win itu juga jamak. Whoever win, apalagi yang D ya, win, itu jelas pasti jamak karena tidak ada S. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang beberapa latihan soal TOEFL yang berkaitan dengan structure. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar bahasa Inggris, khususnya TOEFL ya. Oke, I think it's enough here my explanations about TOEFL exercise. And the last I say, goodbye.